Shalom, praise the Lord. Welcome to our program once again this morning. Shalom saudara sekalian, selamat berjumpa dalam program kami pagi hari ini. Well, it's great to be back again this morning. We're going to do our Q&A this morning, and so get excited, be ready for the word. Dan yaitu hari yang luar biasa, dan juga hari ini ada tanya jawab. Dari sebab itu kita bersemangat untuk mendengarkan firman untuk hari ini. Amen. Great. So let's get into prayer and then get into the word of God. Mari kita doa terlebih dahulu. Father God, we thank you once again for you are the creator of the universe, God. Dan Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau pencipta segala sesuatunya dalam dunia ini. And we know, Lord, that you are in control of all situation. Dan kami tahu Tuhan, Engkau mengendalikan segala situasi. And Lord, this pandemic has been now growing again, oh God. We know, Lord, you have a purpose for your church to come back to you even more. Kami pada saat ini Tuhan, pandemi menanjak lebih lagi Tuhan, tapi kami tahu Tuhan untuk tujuan daripada Engkau, untuk gereja-gerejamu kembali lagi kepada lebih lagi. That they will shine in dark places, oh God. Sehingga gereja-gerejamu, umatmu bisa menjadi terang di dalam dunia yang gelap. And so, Father, bless the word, anoint the word, and bless your people, oh God. Dan Bapa, berkatilah firman-Mu Tuhan, urapi firman-Mu dan berkati setiap umat-Mu. And so, Father, we give you the glory. Let every words that come out of our mouth, may it only be of you, Lord Jesus. Dan kami beri kemuliaan pada Engkau, dan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kami hanya pilihan Engkau saja. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amen. Praise the Lord. And so I pray that you are excited. Dan saya berdoa saudara selalu bersemangat. And so this morning I want to talk is the way to victory. Dan pagi hari ini saya akan membicarakan jalan pada kemenangan, menuju kemenangan. And so according to the book of Proverbs chapter 12 and verse 13. Kita lihat ayatnya di dalam Amsal 12 ayat 13. And the Bible tells us like the wicked is ensnared by the transgression of his lips, but the righteous will come through trouble. Dikatakan orang jahat terjerat pada pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Amin. Amen. Amen. Praise the Lord. So, are you facing a devastating trial today? Dan apakah Anda menghadapi pencobaan yang besar atau yang menghancurkan pada hari ini? Or perhaps maybe do you lie awake at night wondering? Atau barangkali saudara yaitu malam-malam terjaga dan saudara berpikir lagi. Father, what am I going to do? Yaitu saudara bertanya-tanya, saudara katakan, ya Bapa, yaitu Allah Bapa kita, apa yang saya harus lakukan? I don't know how to go on. Karena saya tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan kehidupan ini. So, are the pain and emptiness caused by your problems overpowering you? Dan apakah yaitu rasa sakit dan kekosongan yang Anda disebabkan ini semua yang membuat saudara menguasai saudara? Wow. During these times or those times, a person can feel very lonely and helpless. Ya, pada saat-saat demikian biasanya orang bisa merasa sangat kesepian dan tidak berdaya. And on top of that, we feel no one understands what we are experiencing. Dan di atas semuanya kita akan merasakan gak ada satu orang pun yang mengerti apa yang sedang kita alami. And the pain goes so deep. Dan rasa sakitnya itu begitu dalam. And then the insecurity can be so overwhelming that we doubt anyone has ever felt as insignificant. Dan yaitu rasanya rasa insecure, jadi saudara nggak berasa aman ya, nggak tahu harus gimana, sehingga keraguan tersebut yaitu saudara merasakan nggak ada orang yang merasakan serendah kehidupan saudara pada saat itu. So you doubt and you consider
maybe nobody have felt as insignificant or even as low as you do. Yaitu sehingga kita yaitu meragukan, maksudnya kayak gini, kita apakah ada orang yaitu yang bisa perasaan saudara serendah itu pada saat itu. Yet, we are not alone. Tapi namun saudara, kita tidak sendirian. We never really are, because the Lord is always there with us. Sebenarnya kita tidak pernah sendirian karena kita tahu Tuhan itu selalu beserta kita. Bringing you back to recollection on the Bible in Daniel chapter 6. Nah, saya mengingatkan saudara kembali yaitu akan cerita Daniel di pasal yang ke-6. Daniel didn't feel alone. Yaitu pada saat itu Daniel tidak merasa sendirian. He was wrongly accused. Karena meskipun pada saat itu dengan salah, yaitu mereka menuduh dia dengan cara yang salah. And he was put in the lion's den. Dan pada saat itu dia dimasukkan di dalam gua singa. So, you got to read chapter 6 and you will understand even more clearer. Dan jika saudara bisa baca seluruh, yaitu pasal Daniel pasal 6, dan saudara bisa mengerti seluruh ceritanya. But his enemies had tricked King Darius into punishing Daniel for worshiping God. Yaitu karena apa? Pada saat itu musuh-musuh daripada Daniel, yaitu menipu Raja Darius, yaitu untuk menghukum Daniel karena Daniel menyembah Tuhannya. And on top of that, the sentence was death by lions. Dan di atas itu semua kita tahu yaitu hukumannya ialah untuk mati di dalam gua singa. So despite his terrible circumstances, Daniel kept his eyes fixed upon the Lord. Yaitu namun terlepas dari segala sesuatu hal yang mengerikan yang dia hadapi, Daniel tetap yaitu fokus matanya kepada Tuhan Allahnya. And was miraculously saved. Dan dengan secara ajaib atau Tuhan sendiri yang melepaskan dia. So the same could be true for you. Begitu juga sama dengan saudara sekalian semuanya. Like Daniel, if you want to win the battle you experience, yaitu sama seperti Daniel, yaitu jika kita mau memenangkan yaitu peperangan yang sedang kita hadapi, you must fight them on your knees alone with God. Dan kita harus melawan itu semua dengan kita berlutut, yaitu berdoa kepada Tuhan sendirian, saudara. Maksudnya hubungan kita dengan Tuhan. So, we can say, because of so-and-so I did this, because of so-and-so I did that, because of so-and-so. But all the so-and-so are all excuses. You really need to come down before God and get God giving you the victory. Amen. Bisa aja kita mengatakan karena si A, karena si B, atau karena si E, karena segala suatu keadaan, dari sebab itu kita melakukan itu semua. Itu semua hanya alasan. Yang kita butuhkan adalah kita bertekuk lutut kepada Tuhan, izinkan Tuhan yang memberikan kita seluruh kemenangannya. So do not argue or stand up for yourself in these cases. Ya, janganlah kita berdebat dan kita membenarkan diri kita sendiri untuk semua hal ini. What you need to do is to remain faithful to Jesus or to the Father. Yeah, it's the same. Ya, dan apa yang kita sungguh-sungguh perlu lakukan adalah tetap setia kepada Allah Bapa kita dan juga kepada Yesus kita. And He will protect you. The Holy Spirit is there to guide you. Dan Roh Kudus sendiri yang akan menuntun saudara, dan Dia sendiri yang akan melindungi saudara. Amen. So keep your eyes on the Father. Jadi saudara tetap fokuskan yaitu sepenuhnya mata kita kepada Allah Bapa kita. Rather on whatever situation may arise. Daripada kepada situasi-situasi yang bisa saja bermunculan. And He will lead you to victory. Dan Allah Bapa sendiri yang akan menuntun kita kepada kemenangan. So like I said, take time to read Daniel chapter 6. Seperti yang saya katakan, yaitu berikan waktu saudara baca seluruh Daniel pasal 6. Cling to God the Father. Kemudian yaitu datang kepada Bapa. Fight this battle on your knees. Dan lawanlah peperangan yang saudara sedang hadapi, pertempuran yang saudara hadapi, yaitu dengan bertekuk lutut di hadapan Allah Bapa kita. Amin. As you know, Isaiah 54 verse 17 already said, no weapon formed against me shall prosper. Karena dikatakan Yesaya 54 ayat 17, tidak ada sesuatu pun senjata yang telah ditempa itu bisa berhasil terhadap saya.
So when you go down on your knees and pray and fight the battle, you will have victory, not with weapons. Ya, jadi artinya waktu kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan Allah kita, yaitu kita berdoa, di situ kita memenangkan pertempuran tersebut bukan dengan yaitu alat-alat persenjataan. Not with your strategy thinking. Bukan dengan yaitu pikiran-pikiran, strategi-strateginya manusia. Or even with your resources. Atau bahkan dengan sumber-sumber kita. But with faith in God. Amen. Tetapi dengan iman kita sepenuhnya di dalam Tuhan Allah kita. Amen. So we entrust Him with your doubts and difficulties. Jadi kita percaya kepada Tuhan Allah kita sepenuhnya di dalam yaitu kita punya keraguan atau di dalam kesulitan-kesulitan yang kita sedang hadapi. So today, make it a point, invite the Lord to be your redeemer. Jadi pada hari ini saudara luangkan waktu, berikan waktu, undang Tuhan sebagai penebus saudara. Your defender. Dan juga dia adalah sebagai pelindung saudara. Your general, your lion tamer. Dia adalah sebagai jenderal saudara dan dia adalah sebagai penjinak daripada singa-singa saudara. Amin. And also your protector. Dan juga dia pelindung bagi saudara sekalian semuanya. Amin. You must know, it is not only the best way to win. Dan saudara harus tahu, ini bukan cara yang terbaik, yaitu untuk menang. It's the most wonderful. Tetapi ini adalah cara yang paling indah. Eternal path to triumph every single time. Dan yaitu jalanan yang kekal, jalan yang abadi untuk menuju kemenangan dalam kehidupan saudara setiap saat. Where God can have all the glory and you can be a testimony wherever you are. Yaitu di mana yaitu Tuhan mendapatkan segala kemuliaan dan biarlah kehidupan saudara menjadi kesaksian dimanapun saudara berada. Amen. Hallelujah. Shall we do some declaration before we get into our Q&A today? Amin. Mari kita melakukan deklarasi sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Amin. Father God, I come to you in the name of Jesus. Ya Bapa, saya datang kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Lord, I do not know what to do. Ya benar Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. But my eyes are on you, Lord. Tetapi mata saya tertuju kepada Engkau, Tuhan. So you will provide a way of escape for me. Engkau berikan jalan keluar bagi saya. And you will lead me on the path to victory. Dan Engkau sendiri memimpin saya di jalan menuju kemenangan. I know, Lord, that those who trust in you are never disappointed. Dan saya tahu Tuhan, siapapun yang percaya kepada Engkau tidak pernah akan dikecewakan. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amen. Praise the Lord. Great. Pastor Robbie, what do you want to say? Thank you, Dropo, buat sharingnya. Ini mengajarkan kepada saya, Dok, terutama terlepas dari situasi di sekeliling kita, tadi Dorpo sebut kuncinya adalah kayak seperti Daniel kept his eyes upon the Lord, dia tetap memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Karena kadang-kala sebagai manusia kita mudah banget bereaksi sama situasi sekeliling kita gitu. Tapi kekuatan Daniel di sini, kekuatan kita itu justru terletak waktu dia terus memusatkan perhatiannya pada Tuhan. Dan it's not easy, bukan hal yang mudah karena perlu ketekunan, perlu kegigihan untuk tetap fokus sama Tuhan, tetapi justru disitulah kemenangan kita bisa kita peroleh karena Tuhan sendiri yang defend us, yang membela kita, dan Tuhan itu berperang ganti kita, Dropo. Pastor Mike? Amin. Sangat menarik, Dr. Paul. Apalagi yang tadi Dr. Paul juga berkata bahwa pada endingnya bahwa dia mengundang dan menganjurkan bahwa kita juga harus undang Tuhan sebagai penebus, penyelamat kita dalam segala bagian kehidupan kita. Tapi satu hal yang buat saya itu, jangan kita menjadikan itu sebagai the last resort. Waktu ada masalah, baru kita mencari Tuhan atau mendobrak-dobrak pintu Tuhan untuk Tuhan menjawab. Tetapi kan buat Daniel itu menjadikan sesuatu yang kebiasaan dia untuk mencari Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang kita harus lakukan pada saat dari awal. Waktu segala sesuatu kita lakukan, involve God dalam situasi apapun juga, baru kita bisa lihat ada jalan keluar dalam segala sesuatunya. Dan bukan pada
waktu saat kita hadapi masalah baru kita mencari Tuhan. Okay, good. Baik. Ya, Dr. Paul, terima kasih buat sharingnya. Apa yang saya pelajari dari Daniel, terutama yang di pasal 6 tadi ya, Dr. Paul, dikatakan dalam firman Tuhan itu orang-orang tersebut tidak menemukan satupun kesalahan untuk mendakwa Daniel selain dia itu beribadah kepada Allahnya. Nah, ini sangat menarik, Dr. Paul, karena mungkin banyak dari kita itu kita sudah berjalan benar di hadapan Tuhan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, tetapi banyak orang di sekitar kita itu yang mencoba menjatuhkan kita dengan bilang kalau kita terlalu saleh beribadah, kita terlalu fanatik, atau menggunakan hal tersebut untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita untuk menghukum kita. Nah, di sini kita belajar dari Daniel adalah jangan kompromi gitu loh. Kadang-kadang kita merasa sendirian di situ, tapi bagian kita belajar Daniel adalah kita jangan kompromi. Kita harus tahu siapa Tuhan kita, yang tadi Dr. Paul bilang itu pembela kita, dia adalah lion tamer. Itu kita harus percaya dalam hati kita, dan kita harus tahu siapa diri kita di dalam Tuhan, supaya kita jangan kompromi dari tekanan-tekanan atau situasi yang mencoba membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Itu sih yang saya belajar dari Daniel, Dr. Paul. Thank you. Wow. Mike? Buat saya belajar bahwa the way to victory atau cara untuk menuju kemenangan, kadang-kadang kita udah berdoa atau kita percaya nih Tuhan penyelamat kita, bisa bukain jalan, kita percaya ya dan amin, tapi prakteknya kita memakai cara kita. Tadi saya diingatkan lagi gitu, apalagi kita sebagai anak-anak muda suka yang kayak ya kita percaya Tuhan bisa memberkatin, tapi caranya kita cari jalan kita sendiri, Dr. Paul. Meskipun di mulut ataupun kita baca, ataupun kita percaya, kita doakan, tapi kita seringkali nggak sengaja ataupun sengaja kita pakai cara kita, dan itu malah menimbulkan efek yang sebaliknya dari kemenangan itu. Jadi itu aja sih saya diingatkan untuk berhati-hati terus memakai cara Tuhan. Bukan pikiran kita, bukan cara kita. Okay, good. Okay, Pastor Michael, is there anybody else? Any question? Yes, the questions are coming in, Dok. Yang pertama seperti ini, bagaimana saya bisa meyakini bahwa Allah itu adil, tetapi membiarkan saya diperlakukan tidak adil oleh orang lain dan dituduh untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, sehingga membuat hidup saya semakin sulit, padahal saya telah hidup sebaik mungkin dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bagaimana saya menyikapi keadaan ini? Waduh, Daniel pasal 6. Tapi, okay, Pastor Robbie, you wanna say anything? Thank you, Dr. Paul, Pak Subisal. Satu hal yang perlu kita ketahui, sebetulnya memang Allah itu adalah adil. Kebenarannya ada firman Tuhan bilang bahwa God is a judge God. Tuhan itu adalah Allah yang adil di dalam kodratnya, dalam nature-nya, juga di dalam sifatnya gitu. Nah, itu dia, kadang-kala kita jangan izinkan situasi atau apa yang terjadi terhadap kita itu mengubah pola pikir atau mengubah perspektif kita dan iman kita bahwa dia itu adalah Allah yang adil. Jadi yang pertama kita harus selalu ingat di dalam perspektif kita, mengimani juga kebenaran ini bahwa Allah itu adil, terlepas daripada apapun yang terjadi di sekeliling kita. Karena di dalam keadilannya Tuhan pasti akan bekerja. Karena waktu kita ada dalam posisi yang benar, bahkan seringkali Dr. Paul juga ajarkan kita tidak perlu fight atau kita tidak perlu membela diri gitu. Dan kalau kita perlu diam dan membiarkan kebenaran itu sendiri akan dinyatakan dengan sendirinya, karena Tuhan itu yang membela kita. Terlebih lagi kadang-kala kita juga suka digoda kalau orang lain mungkin fitnah kita atau memperlakukan kita tidak adil, kita juga tergoda juga untuk membalas. Tapi pada saat kita melakukan hal yang demikian, itu juga menandakan sebetulnya kita tidak ada bedanya dengan orang tersebut. Jadi memang kita harus tetap connect with God, dalam arti dekat dengan Tuhan, tetap setia, jangan bergoyah gitu. Dan Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebenaran itu di dalam dan melalui kehidupan kita. Amin, amin. So sebenarnya untuk bertanya itu, pertanyaan Allah itu adil, itu sudah meragukan Tuhan. Sebenarnya ya,
Karena kalau kita itu percaya dalam Tuhan itu kita percaya dengan iman. Artinya kita udah taruh kepercayaan kita dalam Tuhan dan Tuhan itu akan membawa keadilan itu kepada kita semua. Dan pada saat Tuhan dan pada waktu Tuhan. Karena kita punya pikiran bukan pikiran Tuhan. Jangan lupa. Di dalam pikiran kita pikir kita udah berbuat demikian baik dan kita nggak perlu lewat kayak gini. Tapi di pikiran Tuhan, kamu perlu melewati itu supaya engkau bisa memuliakan Tuhan dan Tuhan bisa memuliakan diri dia lewati engkau, di mana engkau menaati firman Tuhan. Tapi juga jangan lupa seperti Pastor Wisal tadi berkata awalnya, di mana itu persekutuan kita sama Tuhan itu bukan hanya pada saat-saat kita dianiaya atau sulitan-sulitan tertiba. Sebab itu kita selalu berkata, kayak tadi Pastor Robi berkata, kita itu harus connect kepada Tuhan tiap hari, waktu musim baik, musim yang seru, wah semuanya baik, kita itu lebih lagi sama Tuhan. Karena kita tahu itu persekutuan itu yang membawa kebaikan itu. Tapi dalam baik itu semua, kadang-kadang musim-musim itu hujan datang, lebat, gempa datang, parah, tapi kita harus lewati, tapi Tuhan menyertai kita dan kita cari wajah Tuhan. Sama seperti Daniel, 3 hari sehari dia berdoa seperti biasanya, kata-kata biasa itu kita nggak boleh keluarin, itu biasa. Itu buat dia itu biasa, Tuhan udah koneksi sama Tuhan, biasa ini. So, tidak akan mempengaruhi saya, apapun keputusan dunia, apapun terjadi di dunia, aku kembali balik ke Tuhan dan bicara sama Tuhan. Dan Tuhan akan tanganin saya. Dan waktu habis dia berdoa, dia ditangkap, dia masuk di gua singa. Dia dimasukin tetap habis doa loh. Tapi tetap dia tidak takut, dia masuk, dia berlutut, tetap dia berdoa lagi. Dan Tuhan itu kendalikan situasinya, luar biasa. So, seperti gitu aja. Ya, so terima kasih Pastor Mike, continue. Seperti apa sih doa yang gigi itu? Itu pertanyaan Dr. Paul. Seperti apa sih doa yang gigi itu? Gigi. Oke, Becky silakan. Ya, Dr. Paul, terima kasih. Doa yang gigih. Doa yang gigih itu adalah ya yang seperti Daniel lakukan ya. Dia berdoa 3 kali sehari, apapun keadaan yang dia sedang hadapi, dia lewati, lagi dalam kesulitan ataupun tidak, dia tetap berdoa kepada Tuhannya seperti biasanya. Dan pada saat kita berdoa, kita itu yang paling penting adalah kita harus dituntun dengan Roh Kudus. Kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Dan kita juga tidak menyerah gitu. Kita berdoa dengan hati yang remuk kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu yang menjawab setiap doa-doa kita dan Allah itu ada di sana untuk mendengar setiap doa kita. Jadi doa yang gigih ya, itu doa yang tidak dipengaruhi apapun musim dalam kehidupan kita, kita tetap berdoa. Kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa yang kita naikkan sesuai dengan firman dan kehendaknya. Itu Dr. Paul menurut saya ya, doa yang gigih. Oke, wonderful. Oke, Pak Mike, ini mau? Ini ada pertanyaan, kenapa saya sudah berdoa meminta kemenangan, namun kehidupan saya penuh dengan kekalahan? Waduh, oke, Ozzy. Kenapa saya sudah berdoa ya tadi Pastor, gimana? Sorry. Saya ulangi lagi, kenapa saya sudah berdoa meminta kemenangan, namun kehidupan saya penuh dengan kekalahan? Oke, kita tadi sih itu yang saya pelajarin juga tadi dari firman ini, bahwa kadang-kadang kita meminta kemenangan, kita meminta berkat, tapi kita menjalankan kehidupan ini masih dengan pola pandang kita, cara kita, meskipun setiap hari kita boleh berdoa, kayak contohnya bagaimana ya, kayak mungkin simpelnya Tuhan ajari saya untuk mengampuni gitu, biar saya bebas hidup dari dendam. Ya kita tidak bisa, namanya kehidupan sehari-hari pasti ada orang yang akan menyakitkan kita, akan membuat kesalahan, tapi itu kan dari situ kita pilih bagaimana kita meresponi itu. Apakah kita meresponi dengan firman Tuhan atau kita mau meresponi dengan akal budi kita, pemikiran kita, jalan kita, dan itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Satu kemenangan, satu ya mungkin yang tidak menang lah.
Okay, good. Praise the Lord. Okay, Mike, any more? Ya, ini ada pertanyaan. Mike? Halo, suara saya kedengaran, Dok? Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Saya terus berdoa agar suami saya bisa berubah dari sikapnya yang kasar. Namun saya sudah tidak tahan dengan sikap dan perkataannya yang kasar kepada saya. Apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Wah, ini pertanyaan bagus untuk Pastor Debbie jawab. Pastor Deb? Iya, Dr. Paul. Iya, Ibu. Mike, you want to repeat the question again? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Saya terus berdoa agar suami saya bisa berubah dari sikapnya yang kasar. Namun saya sudah tidak tahan dengan sikap dan perkataannya yang kasar kepada saya. Apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Ya, Ibu, terima kasih buat pertanyaannya. Dan sesama ibu-ibu ya, ini bukan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Dan apa yang saya bisa lakukan ialah memang nggak mudah untuk menjalani hidup demikian ya Ibu ya. Tapi satu hal yaitu kita sebagai seorang istri, seorang Kristen yaitu nggak ada jalan lain Bu. Kita harus balik lagi kepada Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Seringkali yaitu kita pikir kita sudah benar di hadapan Tuhan. Tapi bisa aja cara-cara kita yang suami kita nggak suka dengan cara-cara kita. Yaitu ada hal-hal barangkali yang dia juga sama lah ya manusia. Ya saya nggak suka dengan cara suami saya melakukan sesuatu, juga bisa nggak suka dengan cara apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita bisa lakukan ialah kalau saya boleh katakan Bu, dengan segala kerendahan hati saya, ialah kita periksa diri kita kembali, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, minta Tuhan yaitu untuk mengecek diri kita terlebih dahulu. Apakah ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Hal yang kedua ialah kita berserah kepada Tuhan, izinkan Tuhan sendiri yaitu beracara di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Jadi artinya gini, ialah kita minta kepada Tuhan, bukan gini ya, maksudnya saya daripada jadi kita lihat daripada saya bilang Tuhan saya mau suami saya mengasihi saya, suami saya mau ini, suami saya mau saya itu. Kalau saya bisa anjurkan ialah kita doa pada Tuhan, Tuhan biarlah suami saya yaitu menerima keselamatan daripada Engkau. Kalau dia bertobat sepenuhnya, bukan keselamatan sebatas KTP saja, yaitu benar-benar yaitu Tuhan benar-benar dia menyadari keadaan dia, benar-benar yaitu dia bertobat di hadapan Tuhan. Benar-benar dia menerima keselamatan Tuhan sepenuhnya. Saya sungguh percaya sama seperti Tuhan mengubahkan saya dan ibu, Tuhan juga pasti dapat mengubahkan dia. Jadi kalau umpamanya tuh keselamatan yang sepenuhnya diterima oleh suami daripada ibu, dia pun bisa akan melihat, yaitu ibu sebagaimana yaitu Tuhan melihat ibu. Yaitu saudara bisa pakai firman Tuhan, ini yang saya selalu anjurkan kepada bahkan diri saya sendiri. Yaitu kita doa, yaitu satu diselamatkan, seluruh rumah tangga itu diselamatkan. Kita juga doa seperti yang firman itu mengatakan, yaitu seperti Yesus mengasihi, yaitu gerejanya. Demikianlah seorang suami itu akan mengasihi istrinya. Kita bisa pakai ayat itu. Dan kita juga bisa mengatakan, kita melihat dia dengan sama seperti yaitu Tuhan melihat suami ibu penuh dengan kasih. Dan kita minta sama Tuhan, Tuhan ajari saya untuk melihat yaitu suami saya penuh dengan kasih. Yaitu untuk keselamatan dia. Nomor satu adalah keselamatan dia sepenuhnya, saudara. Oke. Apakah ada tambahan? That's good. Mas Mike? Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok? Sudah tidak ada. Luar biasa. Kan, dan juga Pas Debbie yang ini yang tadi barusan Pas Debbie jawab itu juga harus ditanyain dulu. Apakah pernikahanmu itu seiman nggak? Iya. Itu kan kita nggak tahu, hanya kita jawab aja pertanyaannya sesuai dengan jawabannya. Tapi kita juga harus bertanyakan apakah kita menikah dengan seiman atau enggak. Dan artinya seiman itu saya harap saudara mengerti. So kalau bukan seiman ya kadang-kala pantaslah kayak gitu terjadi.
Kalau seiman juga terjadi kayak gitu, harus kamu pergi ke gerejamu supaya saudara bisa dapat counseling dan bisa diarahkan untuk kembali balik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan pulihkan pernikahan kamu, dan saudara, Tuhan tuntun kamu dalam ibadah persekutuan berdua sama Tuhan, dan juga di counseling dengan tahapan sampai pemulihan terjadi. Itu perlu juga. Kalau dalam kondisi-kondisi yang lainnya, so itu, tapi jawaban Pastor Debbie itu udah bagus sekali, udah. Oke, Pastor Mike udah nggak ada. Anybody? Oke, Mike Ozzy, your last words. Paling kalau dari saya, ya jangan menyerah, tetap pakai cara Tuhan. Bisa kita semua melakukan itu, dan dimanapun kehidupan ini kayak lagi pandemik, lagi susah gini, tapi tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita bisa lihat itu di cerita Daniel. Daniel tetap faithful to God, tetap beriman kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mengecewakan dia pada hari itu. Oke. Bagi? Ya, kalau dari saya adalah jangan takut kalau kita menghadapi situasi atau masalah yang sepertinya kita itu sendiri, di mana orang lain itu seperti menyerang kita, itu kita jangan takut, karena Allah yang beserta kita itu, kalau Allah udah beserta kita itu lebih dari cukup buat kita. So ya, kita kesampingkanlah segala sesuatu, kekecewaan, sakit hati kita, itu pasti ada dalam kehidupan manusia. Dan seperti yang pendeta-pendeta muda luar biasa katakan, itu memang fokus pada Tuhan, karena hanya itu jawabannya, Dr. Paul. Saya mau tanya satu hal. Pandemik itu apa? Halo? What is pandemic? Is it the question that what's the meaning of pandemic? Or Yeah, what do you understand by pandemic? Or how do we see the pandemic? Yeah. What do you understand by the word pandemic? What the meaning of pandemic? Kalau the word pandemic itself is wabah, sesuatu yang terjadi gitu, Dok. Kalau kata itu sendiri. Okay. So epidemic? So, we are now in the situation of the COVID is more than lions then. Okay. Situasi kita itu lebih daripada seperti gua Daniel. It's like that, And so many people are afraid, fearful. Tapi banyak itu orang takut. But taking precaution does not mean that you are fearful. Kalau kita berhati-hati tidak berarti itu kita takut. When we honor God, we walk like Daniel walked. Dan waktu kita menghormati Tuhan sama seperti Daniel berjalan dalam then Tuhan. The pandemic or the epidemic will not come to us. Dan pandemik atau epidemik tersebut tidak datang kepada kita. He will just pass by, but he will not touch you. Itu akan berlalu dan tidak akan menjamahmu. The lions were all around Daniel, but they didn't touch him. Yaitu singa-singa mengelilingi Daniel tapi tidak menjamah Daniel. So you really need to build a strong walk with God, connect with God, really strong walk. Being strong means, like a marriage with God. You got to build your marriage with God. Dan saudara secara pribadi harus membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan kita sama seperti yaitu sebuah pernikahan. But I'm talking about the marriage that is, when you just got married, you are so into it, that's how our link with God must be continuously. Sama seperti seorang yang baru menikah pada masa bulan madu mereka, dan itu harus kita membangun demikian dengan Tuhan terus-menerus. And so God, the husbandman, will watch over you. Sehingga Tuhan sendiri yang menjaga saudara.
And so you don't have to be fearful. Dan saudara nggak usah takut. But again, if those of you who got the COVID or what, it doesn't mean that, oh, I'm wrong or what. No, you should seek God and see what is God trying to tell you. Is God telling you to come closer to Him? Itu tapi bagi saudara yang terpapar COVID tidak berarti yaitu waduh apa nih ya salahnya gitu. Enggak, yaitu kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan lihat yaitu apa yang Tuhan inginkan dari kita. Untuk lebih dekat barangkali. Definitely there is a purpose. Pasti ada tujuannya. So you got to find that purpose in God so that God can restore you back. Dan kita sendiri secara pribadi harus tahu tujuan yaitu Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga Tuhan bisa memulihkan kita. Amen. Okay, shall we pray and then we will close our meeting. Oke, mari kita berdoa. Father, we pray for your protection over every one of your people, oh God. Dan Bapa, kami berdoa Tuhan perlindungan-Mu di atas setiap umat-Mu Tuhan. That they will not be fearful, but they will take precaution and come close to you. Sehingga mereka tidak takut, tapi mereka terus waspada dan terus dekat kepada Engkau. That you are the protector of them all. Dan Engkaulah pelindung daripada kami semuanya. And Lord, I thank you for your anointing that will go forth right now in the name of Jesus. Bring healing, bring restoration in the name of Jesus. Dan Bapak, terima kasih untuk urapan-Mu Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus. In Jesus' name, be healed. Di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkanlah Engkau. Amen. Amin. And so may the peace of God be with you. Dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan beserta saudara sekalian semuanya. May His love envelop you. Dan biarlah kasih Dia yang selalu melingkupi saudara sekalian. May you continue to walk in the fellowship of the Holy Spirit. Dan biarlah saudara terus yaitu berjalan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. In the name of the Father we pray. In Di Jesus' dalam name. nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amen. Amin. Amen. Praise the Lord. Of course, Holy Spirit inside, yeah. Dan sudah pasti jangan lupa Roh Kudus itu selalu di dalam kita semua. Amin. Okay, praise God. And so today 11:30 we have our SIF youth. Dan jangan lupa jam 11.30 yaitu kita ada SIF pemuda. And then 1 p.m. we have our SIF teens in English. Dan setelah itu jam 1 saudara 13 WIB ada remaja di dalam bahasa Inggris. 4:30 and 5:15 we have intercession in the Father's heart. Jam 16.30 doa syafaat, jam 17.15 yaitu ada daripada Dr. Paul Hati Seorang Bapa. And then at 7 p.m. we have our campus ministry, so all the students in campus come join us. Dan jam 19 WIB yaitu kampus ministry, saya undang saudara sekalian untuk ikut. And then tomorrow morning 8 a.m. we have our English service, and 10:30 we have our bilingual service in English. Amen. Dan setelah itu jam 8 hari Minggu saudara, kami mengundang saudara sekalian untuk join ibadah kami. Jam 8 di dalam bahasa Inggris penuhnya, setelah itu jam 10.30 yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Then at 2 p.m. we have our SIF teens in Indonesian. Setelah itu jam 14 WIB yaitu ada remaja di dalam bahasa Indonesia. And then at 5 p.m. we have our young adults coming together and being blessed by one another. Amen. Dan jangan lupa saudara untuk dewasa muda hari Minggu jam 17 WIB atau 5 sore, mari berkumpul bersama dan juga saling memberkati. Amen. And then after that we have our break. Dan setelah itu kita ada break. Okay, praise the Lord. Okay, don't forget tomorrow morning 8 a.m. and 10:30 online, of course. Dan jangan lupa sekali lagi besok pagi hari Minggu jam 8 dan setelah itu jam 10.30 semuanya dalam keadaan online tetap. As we know that the pandemic is now increasing again, so we really need to pray and seek God, that God will show us His purpose. Dan kita tahu pandemik bertambah-tambah, tapi kita tetap yaitu cari Tuhan dan lihat apa yaitu tujuan daripada Tuhan. Okay, praise the Lord. So we are also preparing for our new facility. Our new building will be almost done, so we're preparing to go inside and
have services there. So let's pray and believe God. Dan kita juga sudah siapkan yaitu fasilitas satu gedung yang baru. Dan kita tetap berdoa sehingga satu hari kita bisa berbakti di tempat itu. Okay, God bless all of you. May God's love and peace be with you guys. Dan Tuhan memberkati saudara sekalian, damai sejahtera Tuhan selalu berserta saudara sekalian semuanya. Until I see you tomorrow morning. Bye-bye. Sampai jumpa lagi esok pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya.